Kita juga kolaborasi dengan SMK di Depok untuk tadi mempersiapkan untuk kuliah dan juga magang kerja. 22,5% teman-teman SMK itu nganggur, yang sayangnya 51% dari mereka itu tidak bisa melanjutkan kuliah. Itu programnya kontrak selama 2 tahun, free visa, free tiket pulang pergi, free makan, free tinggal. Kita mulai program yang sudah dinaik APBD, mulai di Snaker. Saat ini sedang mempersiapkan dan sudah 100 orang firm untuk berangkat ke Jepang. Ada beberapa juga ada penambahan untuk di semester 2. Nah gitu. Jadi, ini yang menarik di teman-teman baik di Runata, STEP maupun di Nata dan yang lain di bawah koordinator Bu Pisna ini ada beberapa target yang lain Pak, oleh Kroasia dengan hospitality, lalu Turki hospitality, tadi Saudi Arabia lebih ke electric engineering dan lain-lain gitu ya. Jadi Taiwan juga sama gitu ya. Nah ini kami memang kemarin dari teman-teman Bu Pisna itu mengharapkan ada kerjasama dengan kita dan kita juga kolaborasi dengan SMK di Depok untuk tadi mempersiapkan misalnya kelas 11-12 untuk dipersiapkan ke depannya target sasarannya ke negara mana gitu ya untuk kuliah dan juga magang kerja. Lalu yang kedua juga untuk output SMK juga kita bisa kolaborasikan dengan menu-menu pemagangan yang ada di Runata. Jadi bagaimana nanti mensinergikan program-program yang ada di Snaker dengan program-program yang ada di Runata. Kalau seandainya masih ada sisa mungkin di Snaker saat ini, berapa kuota lagi mungkin bisa juga diarahkan kepada teman-teman yang dikoordinasi oleh Bu Pisna atau mungkin merencanakan ke depan. Jadi di sini kami mencoba mempresentasikan tentang bagaimana peluang kerjasama magang dan kerja di luar negeri dalam konteks ke depan. Kami punya mimpi Pak untuk bisa punya pelatihan kerja di Kota Depok. Jadi untuk saat ini fokusnya semoga kita bisa memberangkatkan sebanyak-banyaknya adik-adik kita untuk bisa magang, kuliah ataupun kerja di luar negeri. Di Indonesia itu populasinya keempat terbesar di dunia dan di mana sejumlah 5,3 juta per tahun murid-murid kelas SMA aktif di tahun 2024. Kemudian lulus yang di kelas menengah kejuruan sejumlah 5,8 juta per tahun. Nah yang lulus per tahun itu sekitar 3,7 juta rupiah, yang sayangnya 51% dari mereka itu tidak bisa melanjutkan kuliah. Buat pengangguran sendiri, kita sama-sama mengetahui dari sumber BPS tahun 2024 sejumlah 22,5% teman-teman SMK itu nganggur, dan data dari di sini kita coba memperlihatkan di Kota Depok. Jadi di tahun 2024 sejumlah 76.671 jiwa itu menurun dibandingkan tahun 2023. Bicara tentang tantangan global, jadi di sini kita mengetahui bahwa ada 3 besar tantangan global yang kita hadapi saat ini adalah jumlah lulusan tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang ada di sini Pak. Dan kita coba berpikir bahwa salah satu solusinya adalah memang mencoba mengirimkan tenaga magang, tenaga kerja ataupun kuliah ke luar negeri, karena memang tren globalnya adalah di luar negeri itu kampusnya banyak sekali, tapi jumlah siswanya sedikit. Kemudian industri berkembang cukup pesat, contoh di Cina, di Taiwan, di Korea. Tapi mereka kekurangan sumber daya. Nah di Indonesia kebalik, sumber daya banyak, tapi sumber tempat industrinya, kuliah-kuliahnya itu sedikit. Untuk timeline 2025 Pak, ini sekilas, jadi memang ada beberapa negara yang sudah terbuka Pak. Contoh itu Jepang yang memang digaungkan oleh Kemenaker, yang sekarang sudah berjalan ya Pak ya. Kemudian itu Saudi Arabia, kebetulan dari tim STEP internasional baru saja MOU Pak dengan MBZ, dengan Muhammad bin Zayed untuk mengirimkan tenaga kerja ke Saudi Arabia. Itu visa gratis, tiket gratis, makan 3 kali, kemudian tinggal gratis Pak. Kerja di General Engineering. Kami berharap semoga kita bisa sosialisasi Pak ke sekolah-sekolah Pak. Kemudian
pelatihan bahasa dan pelatihan skill yang dibutuhkan selama diberangkatkan dengan harapan bisa intake di September 2025. Ini kalau mau saya potong, kalau dari STEP kemudian dari BKJ dan ini kolaborasinya seperti apa nih? Ini dari Pak Iya, STEP. mungkin bisa balik di sini kali ya. Oh, Nah, di sini. Jadi memang ketiga lembaga ini lembaga terpercaya, salah satunya BKJ itu sudah punya SE Pak. Jadi sudah punya legalitas resmi untuk memberangkatkan ke luar negeri, begitu pula dengan Runata dan dengan STEP. Tapi ternyata fokusnya di pelatihannya, pendidikannya. dan di sini mereka sebagai akselerator Pak. Jadi Kalau tempat pelatihannya selama ini di mana? kalau dari Runata itu mereka ada 2 tempat pelatihan, itu di Bali sama di Jakarta ya. Di Sahid ya. Oh, Sahid. Di Sahid, kemudian STEP juga di Sahid ya. Kemudian dari BKJ itu di Kuningan Pak, di Kuningan. Nah ini sama Pak, jadi fokusnya di maksimal di 30 tahun, minimal pakai SMK ataupun SMA. Ini keuntungan ketiga ini ngikutin hadis Nabi kan. Tahu doi apa itu Pak? Sedikit. Iya benar Pak. Mau belajar ke negeri Cina udah tercapai. Walaupun harus ke negeri Cina. Jadi kampusnya itu langsung berkolaborasi dengan industrinya Pak. Jadi mereka nggak perlu nyari tempatnya lagi di mana, mereka tinggal datang duduk manis, sekolah di sana, nanti 2 bulan sekolah, 3 bulan kerja, ataupun 2 bulan sekolah, 4 bulan kerja, dan begitu pula sebaliknya. Itu programnya kontraknya selama 2 tahun, free visa, free tiket pulang pergi, free makan, free tinggal. Jadi benar-benar kalau orangnya pintar menabung, pulang-pulang, ya alhamdulillah Pak. Gitu. Banyak uang. Dan teman-teman semua yang menjadi bagian dari diskusi ini, pertama saya terima kasih atas silaturahimnya. Mohon maaf kalau baru hari ini kita bisa ketemu ya, mungkin kita dalam merencanakan tapi memang jodohnya takdirnya baru hari ini kita bisa ketemu. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi atas inisiasi kegiatan ini. Saya langsung sampaikan saya sangat setuju dan menyetujui dengan rencana tadi. Prinsipnya mungkin langkah-langkah terhadap upaya ini, MOU-nya Pak Dadang dipercepat, jangan lama, sehingga teman-teman punya modal buat sosialisasi ya ke sekolah-sekolah. Bu Tati disdik dikomunikasikan, cuma memang kalau ini kan terkait tentang SMK ya Pak, jadi kayak hari ini kita segera juga komunikasi dengan pihak KCD untuk teman-teman bisa sosialisasi. Ini untuk mempercepat implementasi terhadap rencana kita, khususnya tadi membantu anak-anak kita atau adik-adik kita. Kalau Mbak Fiska nyebutnya, kalau saya nyebut anak-anak kita ya, karena usianya memang usia anak-anak saya gitu ya. Jadi untuk bagaimana mereka boleh dibilang, saya yakinlah siapapun mereka pasti punya mimpi, punya harapan bahwa dari sekolahnya, dari pendidikannya dia bisa memberikan kebaikan buat keluarganya atau buat dia sendiri gitu ya. Dan harapan ini kita menjadi bagian yang menjembatani harapan-harapan mereka. Karena kalau tadi cerita Mbak Fiska, logis sekali bahwa kita boleh dibilang tempatnya sedikit yang rebutannya banyak gitu. Sementara kita nggak tahu ternyata di ruang sana, di luar sana banyak ruang-ruang yang harusnya bisa dikejar, bisa didapatkan. Hanya saja kan mereka punya keterbatasan lewat mana bisa sampai sana gitu ya. Dan alhamdulillah di sini difasilitasi dengan Runata, difasilitasi dengan STEP nasional dan tadi 4 BKJ. Kalau nata vokasinya Mbak Fiska ini berarti. Yang nata vokasi siapa ini? Itu Runata Pak. Runata ya. Oh masih dalam Runata juga. Jadi teman-teman yang bisa memfasilitasi, dan kami sekali lagi atas nama pemerintah Kota Depok dalam hal ini sangat punya tanggung jawab bagaimana menyiapkan lah, kalau boleh dibilang menyiapkan, memberikan support buat anak-anak kami untuk bisa mencapai apa yang menjadi harapannya, lapangan pekerjaannya, kuliahnya. Ya pada akhirnya kita berharap kesejahteraan buat anak-anak kita ke depan.
Untuk itu sekali lagi pertama saya ucapkan terima kasih dan saya siap menandatangani MOU. Makasih. Cuma dipercepat aja Pak Dadang Siap. laksananya. Yang kedua ya harus memang kerja cepat ya, karena memang Iya. kita punya target yang besar, termasuk hal-hal yang mungkin hari ini kalau saya lihat sih semuanya sudah siap ya. Artinya yang disiapkan teman-teman dari semua di sini rasanya udah tadi tempat dan yang lainnya sudah ada. Tinggal kalau boleh dibilang siapa yang mau ikutnya doang kan sebetulnya gitu ya. Tapi di luar itu mungkin ke depan Pak Sidik kita punya BLK atau punya tempat yang memang bisa benar-benar artinya yang kita siapkan atas nama pemerintah, tentunya dengan guidance dari teman-teman semua, tempatnya seperti apa, kemudian hal yang memang diperlukan seperti apa, termasuk mungkin kalau perlu tadi tempat les bahasanya, kemudian ada hal-hal yang lainnya. Mungkin ini juga yang menurut mesti kita siapkan dalam jangka panjang ya. Dalam jangka panjang itu ya tahun depan 2 tahun lagi kita udah harus mempersiapkan, sehingga tadi tempat-tempat yang selama ini Bapak Ibu sudah miliki ya biar dikasih kesempatan buat yang lain mungkin ya, biar kita bisa menyiapkan di sini tapi kita dapat support dari sisi relasinya, dari sisi jaringan yang dibangun, termasuk juga dari sisi dukungan kemampuan keahlian buat anak-anak kita gitu ya. Jadi insya Allah sekali lagi saya sangat bangga, sangat bahagia ada ruang yang sangat terbuka buat anak-anak Depok belajar, anak-anak Depok bekerja di luar negeri, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu lah yang menjadi bagian menyiapkan, mendukung terhadap mimpi-mimpi itu ya. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi kami siap berkolaborasi, siap melakukan MOU dan siap mensupport, karena ini sekali lagi nasib buat anak-anak kami, anak-anak Kota Depok.